Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sejak awal abad ke-11 Hijriah, atau sekitar 400 tahun yang lalu, rokok dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itulah sampai sekarang hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hukum rokok tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah banyak terbukukan. Sebagian di antara mereka memfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung memfatwakan haram. Kali ini dan di negeri ini, pembicaraan hukum rokok mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi, yakni tetap menjadi kontroversi. Seandainya muncul fatwa bahwa korupsi itu hukumnya haram berat karena termasuk tindak syarikah atau pencurian, maka semua orang akan sependapat termasuk koruptor itu sendiri. Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram, akan muncul pro dari pihak tertentu, dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham. Dalam tinjauan fikih, terdapat beberapa kemungkinan pendapat dengan berbagai argumen yang bertolak belakang. Pada dasarnya, terdapat nas bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudaratan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri sendiri, dan tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah 2331. Bertolak dari dua nas tersebut, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini tercetus persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok, dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat bahwa merokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semuanya sepakat bahwa merokok membawa mudarat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram. Beberapa pendapat itu serta argumennya dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum. Pertama, hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Kedua, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil, yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. Tiga pendapat tersebut dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapapun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda, sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsinya. Tiga tingkatan hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar Ba'alawi di dalam Bughyatul Mustarsyidin halaman 260, yang sepotong teksnya sebagai berikut. Tidak ada hadis mengenai tembakau dan tidak ada atsar atau ucapan dan tindakan dari seorang pun di antara para sahabat Rasulullah. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah,
Sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan, berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya, bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita, sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamar, sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh, karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya. Senada dengan sepotong paparan tersebut, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Shaltut di dalam Al-Fatawa halaman 383-384 dengan sepenggal teks sebagai berikut. Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikat bukanlah benda yang memabukkan. Di samping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh, karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, cetakan ketiga jilid 6, halaman 166-167, dengan sepotong teks, sebagai berikut. Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab Al-Ubab dari Mazhab Asy-Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab, kopi itu sarana, hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari Mazhab Hanbali. Terkait penetapan tingkatan hukum ini, Syekh Mari Ibn Yusuf dari Mazhab Hanbali, penyusun kitab Gaya Al-Muntaha mengatakan, jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.